Iya, shalom sama Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, di hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari umat Tuhan yang berada di bangku di belakang, boleh ambil posisi di depan. Saya berikan waktu sejenak, boleh maju menempati kursi-kursi yang masih kosong di depan. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita mau satukan hati kita menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, menyembah-Mu, bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Rangkaian ibadah pada hari ini, pada saat ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya terjadi dalam kekuatan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap ya Tuhan mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi. Ini setiap kami ya Tuhan, dan berkati juga umat Tuhan yang dalam perjalanannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban pujian kita. Karena hanya Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima pengagungan. Oh, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
lihat setiap kami Tuhan. Setiap hati kami. Setiap jiwa kami yang haus akan Engkau. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Mari Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan. Seperti Yesus yang luar biasa. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Ini keinginan kami. Yes. Panggil Dia Yesus, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud. Kami mau terus sujud di hadapan hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Hanya
terus berserah hanya kepada Dia. Memandang kekudusan-Mu Tuhan, membuat kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau menilik setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya, kami pulang membawa kemenangan bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, penolong hidup kami. Haleluya. Terus katakan, Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Engkau setia di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu tak pernah pudar Tuhan. Amin, amin. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Terus nyatakan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di dalam segala musim hidup kami. Amin. Di sepanjang hidup kami, ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Kau setia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kau bersamaku di sana hidupku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yang terus mau menyembah Tuhan selama-lamanya, berikan hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus yang paling setia dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin. Masih tetap berdiri umat Tuhan, silakan berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Di hadapan-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terus bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan tak terbanding, tidak dapat dibandingkan oleh apapun, amin. Dan biarlah pada hari ini kita kembali diajarkan oleh firman Tuhan, mencari dahulu kerajaannya, dan semuanya akan ditambahkan bagimu. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, yakin dan tambahkan dalam hati kita, Yesus alasan kita hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami dari yang tidak berarti menjadi berarti. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami, sungguh-sungguh dibentuk oleh firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu.
Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Natal, Shalom. Tidak setiap tahun 25 Desember itu jatuh pada hari Minggu. Tapi kalau hari ini kita bisa beribadah pada hari Minggu dan tepat tanggal 25 Desember, hari Natal, ini hari sukacita karena kita beribadah juga untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Rencana Allah yang terbaik pasti terjadi. Saudara percaya rencana Allah yang terbaik pasti terjadi dalam hidup saudara? Galatia pasal 4 ayat 4-7 berbunyi demikian. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Saudara sekalian, kelahiran Yesus pada hari Natal merupakan penggenapan rencana dan janji Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah memberikan sebuah janji penyelamatan yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium. Berita Injil yang pertama dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji awal tentang datangnya Mesias, Juru Selamat, yang akan menghancurkan kepala ular, artinya mengalahkan iblis dengan segala strateginya. Tetapi ular itu akan mematuk tumit, artinya memberikan kesengsaraan yang besar kepada Juru Selamat yang datang tersebut. Ini adalah janji Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang setia dengan janjinya. Saudara-saudara, ribuan tahun berselang setelah firman itu disampaikan, kedatangan Mesias itu belum tiba. Nabi sudah bernubuat, dia akan memerintah di atas tahta Daud. Yesaya 7 ayat 14 mencatat dia akan lahir dari seorang anak dara atau perawan. Mika berkata dia akan dilahirkan di Bethlehem. Janji Allah ribuan tahun dikumandangkan, tapi kelihatannya belum tiba. Sampai pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya melalui kelahiran Yesus, melalui anak dara Maria. Saudara, sebetulnya di dalam masyarakat yang patriarkal, yang menekankan garis keturunan pria, bapak, penyebutan keturunan perempuan itu adalah hal yang tidak lazim. Misalnya di dalam Alkitab dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Sebetulnya yang melahirkan itu bukan Abraham, istrinya Abraham kan saudara. Kenapa disebut Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub? Karena Alkitab ditulis dalam budaya patriarkal yang lebih menekankan garis keturunan bapak. Tetapi janji tentang Mesias, Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan keturunan perempuan ini. Saudara, bahkan itu ditegaskan kemudian hari, Juru Selamat itu akan lahir dari seorang perawan, seorang anak dara yang belum pernah berhubungan dengan seorang pria. Dan ini sebetulnya melukiskan mujizat Allah yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa doktrin tentang kelahiran Yesus melalui seorang anak dara itu mengalami tentangan yang hebat sepanjang sejarah. Karena mereka pikir itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
Bahkan banyak teolog yang juga tidak percaya bahwa Yesus lahir dari seorang anak darah. Tapi saya lebih percaya Alkitab daripada teolog yang gelarnya mungkin berderet, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Sebab datangnya seorang di dunia ini itu bisa dilakukan melalui 4 cara kelahiran. Yang pertama, melibatkan unsur laki-laki dan perempuan. Sel telur sama sperma ketemu, suami dan istri, maka lahirlah kita. Jadi kita ada di bumi lahir karena campur tangan laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu kita. Tapi ada cara kelahiran kedua atau cara hadirnya manusia di dunia yang tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Siapa itu? Adam. Adam itu benar-benar manusia atau bukan? Manusia. Pernah dilahirkan atau tidak? Tidak. Tuhan menciptakan dari debu tanah dan mengembuskan nafas Allah. Jadi dia lahir tanpa ada unsur laki dan perempuan. Yang ketiga, ada orang yang datang ke dunia tanpa campur tangan perempuan, hanya ada unsur laki-laki saja. Siapa? Hawa. Kenapa? Karena Hawa tidak pernah dilahirkan dari seorang ibu, tetapi dia diambil dari tulang rusuk seorang pria yang bernama Adam. Jadi ada kehadiran manusia melibatkan laki dan perempuan, ada yang melibatkan perempuan saja, ada yang melibatkan tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, ada yang melibatkan laki-laki saja, tapi ada satu lagi yang belum nih, yaitu yang hanya melibatkan perempuan saja, ditambah dengan karya Allah, dan itu adalah Yesus. Jadi kalau Adam bisa ada di dunia tanpa campur tangan laki dan perempuan, atau Hawa bisa ada di dunia tanpa campur tangan wanita, hanya laki-laki, apa kesulitannya bagi Allah ketika Yesus lahir sebagai manusia dan hanya unsur perempuan disertai oleh Allah? Saudara-saudara, Roh Kudus itulah yang menaruh benih ilahi di dalam janin Maria. Jadi Yesus mendapatkan kemanusiaannya dari Maria, tapi kemanusiaan yang tanpa dosa karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Kerohaniannya itu seperti Adam dan Hawa yang tidak punya dosa asal. Dan Yesus datang ke dunia tanpa dosa asal. Karena itulah dia disebut sebagai Adam kedua. Karena Adam pertama ketika digoda jatuh ke dalam dosa, tapi Adam kedua ketika digoda jatuh dalam dosa, dia tetap hidup suci dan tidak pernah berdosa. Itu sebabnya dia pantas menjadi juru selamat dunia. Misteri ini memang luar biasa, tapi dengan pengetahuan modern, mestinya kita lebih gampang menangkapnya karena ada perbandingan walaupun tidak sama benar. Misalnya, kalau ada suami istri yang sulit melahirkan anak, maka sekarang ada proses bayi tabung. Sperma dicampur dengan sel telur melalui proses medis dan tentu tidak dikembangbiakan dalam tabung. Itu hanya istilah pertemuan sel telur dan sperma atau pembuahan itu. Lalu kemudian dimasukkan di dalam rahim seorang wanita. Seyogianya itu adalah ibu daripada bayi ini. Tapi melalui kecanggihan teknologi sekarang, yang mengandung itu tidak mesti ibu kandung. Bisa ada ibu yang lain. Ada penyewaan rahim. Saya tidak bicara soal secara etika boleh atau tidak. Saya tidak bahas itu. Tapi secara ilmu pengetahuan itu bisa dimungkinkan. Apa peranan wanita pengganti ini? Sel telur sperma? Tidak. Dia hanya dimasukkan di dalam rahimnya dan kemudian ketika dia makan dan sebagainya, maka sari-sari makanan itu juga mengalir kepada si janin tersebut. Nah, Yesus tentu saja tidak seperti bayi tabung, tetapi sedikit dengan logika berpikir ini, apa sulitnya Roh Allah memasukkan bayi kudus ini di dalam janin Maria sehingga keturunan Maria ini lahir sebagai juru selamat yang menghancurkan pekerjaan iblis
dengan cara mati di atas kayu salib. Saudara, kehadiran Mesias dari perempuan ini sudah dinubuatkan ribuan tahun tanpa penggenapan. Mungkin dalam masa penantian banyak orang menjadi ragu apa benar hal itu terjadi. Sampai seorang malaikat Tuhan datang memberitahu Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Hari pemberitahuan malaikat bahwa Maria akan punya anak disebut sebagai hari pewartaan kabar baik. Hari annunciation, pengumuman kabar sukacita bahwa juru selamat akan lahir. Dan itu ternyata jatuh pada tanggal 14 Nisan yang setara dalam kalender Masehi dengan 25 Maret yang juga diperingati sebagai hari Paskah dan hari keluarnya orang Israel dari Mesir. Saudara ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu kan mereka memecahkan roti tidak beragi pada hari Paskah. Dan itu juga jatuh tepat pada waktu malaikat memberitahu Maria bahwa dia akan punya anak Yesus. 25 Maret tambah 9 bulan, 25 Desember. Kenapa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember? Ada orang bilang, oh ini dari abad 3 atau 4, abad 4 Masehi yang bilang bahwa kelahiran Dewa Matahari sekarang dimasehikan, diambil adopsi oleh Kristen menjadi hari kelahiran Yesus, Sang Matahari Kebenaran. Tapi ada tradisi yang jauh lebih tua, lebih awal. Irenaeus, seorang bapak gereja, sudah mencatat bahwa perayaan hari kelahiran Yesus itu 25 Desember. Ngitungnya dari mana? 25 Maret, 14 Nisan adalah hari pemberitahuan malaikat kepada Maria, kamu akan melahirkan Yesus. 25 Maret tambah 9 bulan adalah 25 Desember. Banyak orang berkata, bagaimana mungkin kalau Yesus lahir 25 Desember, ada gembala menggembalakan domba, karena itu musim dingin, dan musim itu bisa saja di daerah tertentu turun salju. Mana ada gembala yang menggembalakan domba pada waktu kondisi dingin. Dalam penelitian yang lebih jauh, ternyata domba-domba yang digembalakan ini adalah domba spesial. Saudara tahu bahwa orang pada zaman dulu kalau berdosa, maka dia harus menghadap Tuhan melalui imam dan dilakukan penyembelihan domba untuk mengampuni dosanya. Dan penyembelihan domba di bait suci tidak hanya dilakukan pada bulan tertentu, every day, termasuk musim dingin. Sehingga gembala-gembala yang menggembalakan domba ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang punya tugas seperti imam, atau setidaknya dia adalah rekanan dari imam yang menjaga anak domba jantan yang tanpa cacat celah di segala musim panas, dingin, rontok, atau musim semi, karena setiap hari harus ada domba yang dikorbankan di bait Allah. Dan jika hal ini benar, maka betapa lengkapnya gambaran Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Saudara-saudara, jadi inilah janji Tuhan yang sudah dikumandangkan lama dan baru digenapi 2000 tahun yang lampau ketika Yesus lahir di dunia. Saya mau bilang, kalau Tuhan berjanji kepada saudara dan lama dia tidak menepatinya, bukan berarti dia lupa. Karena Allah itu punya sifat yang pertama, setia dengan janjinya. Apapun yang dia janjikan, pasti dia akan genapi. Kalau manusia janji suka lupa, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Ada seorang dokter bernama Albert Schweitzer meninggalkan negaranya, menjadi seorang misionaris di pedalaman Afrika, berhadapan dengan binatang buas, penyakit menular, ancaman orang jahat. Tapi puluhan tahun dia membaktikan diri di sana. Dan waktu ditanya oleh seorang, Albert, apa yang membuat engkau bertahan tinggal puluhan tahun di Afrika? Dia bilang, karena Tuhan pernah berjanji kepada saya. Oh ya? Tuhan pernah janji kepadamu? Apa yang dia janjikan? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Namanya adalah Immanuel, Allah beserta saya. Dan saya percaya kalau Allah beserta dengan aku, tantangan boleh datang, Allah lebih besar dari segala masalah yang aku hadapi dalam kehidupan. Karena Dia setia dengan janjinya. Ingatlah ini saudara, kita tidak hidup dari penjelasannya Allah, kita hidup dari janjinya Allah. Kalau saudara punya masalah dan seringkali bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Why me Lord? Tuhan jarang jawab. Kenapa? Karena Dia Allah yang berdaulat. Dia tidak harus menjelaskan kepada saudara ciptaannya. Dia bisa melakukan apa saja semau Dia. Tetapi walaupun kita belum mengerti, percayalah, kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan. Kita hidup dari janjinya Tuhan. Tuhan berjanji mengasihi kita, orang-orang yang berharap kepada Dia, dan akan memberikan kemenangan bagi kita. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tahun 2023 boleh dikatakan tahun suram, tahun gelap, tapi bersama dengan Yesus selalu ada terang kemuliaan Tuhan, terang kebenaran yang akan Dia nyatakan. Bukankah kita berkata, bangkitlah menjadi teranglah, kemuliaan Allah akan terbit atasmu. Saya percaya di Indonesia masih banyak orang berdoa. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Di tengah goncangan, Indonesia bisa menjadi setitik terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kita terus berdoa, Tuhan akan memberikan presiden yang terbaik pada tahun 2024. Yang akan menyebabkan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Dan dunia akan mencari makanan ke Indonesia. Seperti dulu orang mencari rempah-rempah ke Indonesia. Indonesia akan menjadi daerah harapan dunia. Ketika orang percaya berdoa dan memilih pemimpin bukan kucing dalam karung. Tapi pemimpin yang kita yakini adalah yang terbaik dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa 30% persediaan nikel dunia ada di Indonesia. Dan nikel itu sangat dibutuhkan sebagai bahan baku antara lain mobil listrik yang akan menggantikan mobil bensin, solar dan sebagainya. Dan Indonesia selama ini menjual bahan baku dengan sangat murah, terutama ke Eropa dan sebagainya. Dan ketika presiden menghentikan pada tahun yang lampau, WTO menjadi marah, mengadukan ke mahkamah internasional. Dan Indonesia kalah, saudara. Tapi Indonesia banding. Karena apa? Barang-barang kita ada di Indonesia. Kita mau jual, kagak mau jual kan terserah Indonesia. Kalau zaman VOC dulu ada tanam paksa, sekarang ada jual paksa, saudara. Dan itulah yang ditentang. Karena kalau nikel tidak dijual murah-murah, maka mereka akan kehabisan bahan yang sangat penting untuk mobil listrik dan hal-hal yang lain. Semua ada di Indonesia. Yesaya 60, bangkitlah kemuliaan Allah terbit atasmu. Domba atau kambing Nebayot, Kedar dan Nebayot akan dibawa ke dalam rumah persembahan, ke bait Allah. Itu berarti akan ada orang-orang dari Kedar, Nebayot. Saudara tahu Indonesia bukan negara agama tapi mayoritas Kedar dan Nebayot. Ketika kegelapan muncul, umat Tuhan bangkit menjadi terang. Kambing, domba, Kedar dan Nebayot akan datang menyembah Tuhan. Dan saya percaya nubuatan ini adalah tentang Indonesia. Jangan takut kalau kegelapan melanda dunia. Karena itu saatnya terang Tuhan terbit atas kita. Jadi terang jangan di tempat terang, jadi terang di tempat gelap. Justru ketika kegelapan, dunia bilang 2023 gelap, sinar Tuhan akan bercahaya. Allah setia dengan janjinya, Dia akan memegang tangan kita dan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sabtu depan jam 5 sore, hanya satu kali ibadah, saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Bagaimana supaya kita menang menghadapi tahun 2023. Saudara yang tidak datang rugi. Karena saya akan sampaikan pesan Tuhan secara khusus untuk memasuki tahun 2023. Allah setia dengan janjinya. Yang kedua,
Allah bekerja tepat pada waktunya. Ayat tadi berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Tahukah saudara, kelahiran Yesus lebih kurang 2000 tahun yang lampau itu adalah sesuatu yang terjadi tepat waktu. Mengapa bukan terjadi 4000 tahun yang lalu? Mengapa bukan terjadi 500 tahun yang lalu? Mengapa tidak terjadi setahun setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Mesias itu datang? Mengapa harus 2000 tahun yang lampau di Bethlehem? Alkitab berkata, karena waktunya genap, waktunya tepat. Coba saya jelaskan. Israel atau Palestina pada waktu itu dijajah oleh pemerintah Roma. Sehingga mereka, orang-orang Israel sangat merindukan munculnya Mesias, Raja yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Walaupun mereka punya paradigma yang salah, dipikir ini adalah pemimpin politik, Tuhan mengutus juru selamat bukan dari penjajahan Roma, juru selamat dari penjajahan iblis, dari penjajahan dosa yang bisa memberikan hidup kekal. Itu adalah Yesus. Kemudian mereka berada pada 400 tahun masa sunyi. Saudara tahu dari sejak perjanjian lama, nabi yang terakhir Maleakhi sampai perjanjian baru, Tuhan tidak berfirman. Tidak ada nubuatan. Dan 400 tahun, 4 abad orang Israel merindukan. Dulu mereka ingat, Tuhan bicara lewat Yesaya, Tuhan bicara lewat Mika, Tuhan bicara lewat Daniel, Tuhan bicara lewat nabi-nabi. 4 abad silent, Tuhan tidak bicara. Sehingga tumbuh pengharapan akan hal yang religius, perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam situasi itulah Yesus hadir. Malaikat menampakkan diri. Waktu yang sangat tepat. Yang ketiga, pada waktu itu Roma mengembangkan kerajaannya. Mereka punya misi Pax Romana, Roma yang jaya. Caranya bagaimana? Mereka membangun infrastruktur, jalan raya. Karena daerah jajahan Roma itu sangat luas. Dan mereka sulit menemukan akses dari ibu kota kerajaan mereka Roma ke daerah-daerah yang lain. Lama kalau mereka jalan, gak ada jalan raya. Dan mereka kemudian membangun jalan raya. Saudara ingat Yohanes di Pulau Patmos pernah disuruh membuat batu-batu karang yang besar itu menjadi serpihan kecil, dimasukkan di dalam perahu-perahu, dibawa oleh perahu ke berbagai tempat untuk membangun jalan raya bagi Roma. Kalau dulu Dendels pernah di Indonesia melakukan kerja paksa membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, ribuan tahun yang lampau, Kaisar Roma sudah melakukan hal itu. Dan ketika jalan raya sudah mulai siap, Yesus datang. Untuk apa? Ketika Yesus datang, berita tentang Injil kelahiran Yesus dengan cepat bisa disebarkan ke Roma, bisa cepat disebarkan ke seluruh dunia. Jadi walaupun tampaknya ramah, semuanya itu berada pada settingan Tuhan. Allah bekerja tepat pada waktunya untuk menggenapi janjinya. Jadi kalau Allah bekerja tepat pada waktunya, bagian kita adalah sabar, percaya, menantikan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara tahu, jam kita seringkali terlalu cepat. Jam Tuhan selalu tepat. Ada 2 kecepatan Tuhan menolong kita. Yang pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia selalu bekerja on time. Kesalahan kita adalah tergesa-gesa. Mungkin karena filsafat kita sekarang bukan lagi alon-alon waton kelakon, biar lambat asa selamat, tapi cepat tepat dapat sikat embat. Sebab kalau tidak keduluan orang lain. Dan gara-gara terburu-buru kita seringkali salah, saudara. Misalnya, anak bungsu mengambil harta warisan sebelum waktunya. Terburu-buru, akhirnya uangnya bukan jadi berkat tapi jadi kutuk. Abraham mendapatkan janji keturunannya akan banyak seperti bintang di langit pasti di tepi laut. Tapi sudah hampir 100 tahun, istrinya 90 tahun, nggak juga punya anak. Mungkin satu kali Sarah
datang sama Abraham. Abraham, apa Tuhan lupa janjinya terhadap kita? Enggak mungkin dong, Tuhan pasti setia. Tapi aku sudah mati haid, aku sudah tidak menstruasi lagi, gimana bisa punya anak? Umur aku juga udah 90 tahun. Udah emak-emak, gimana bisa melahirkan? Mungkin kita perlu menggunakan akal budi untuk membantu Tuhan. Loh, kok Tuhan harus dibantu? Gimana? Begini, yang lebih mungkin melahirkan itu bujang saya, Hagar. Usianya masih muda. Jadi bagaimana kalau malam ini kau kuizinkan masuk ke kemahnya Hagar? Acara selanjutnya terserah Anda. Kalau dia hamil punya anak, kita adopsi menjadi anak kita. Dengan demikian Tuhan menggenapi janjinya. Abraham punya anak yang banyak. Abraham termenung dan kemudian dia tampaknya berkata, istriku, dari sejak kita menikah puluhan tahun, kamu itu belum pernah punya ide yang bagus. Kecuali hari ini. Hari ini ide kamu bagus sekali. Maka Abraham mengambil Hagar sebagai gundiknya melahirkan anak namanya Ismail. Tapi Tuhan bilang bukan Ismail, Ishak adalah anak perjanjian. Dan gara-gara Abraham kurang sabar, sampai hari ini berantem terus keturunan Abraham, keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Kalau Abraham lebih sabar, nggak usah berantem, saudara-saudara. Karena bapaknya juga sama. Ini gara-gara tergesa-gesa. Kalau saudara pergi ke Israel, lihat ke masjid yang namanya Dome of the Rock. Dulu boleh masuk, sekarang udah sulit masuk, saudara sekalian. Karena di bagian itu, di bawah kubah emas itu ada batu besar. Dan itu adalah tempat yang diyakini bahwa Abraham mempersembahkan anaknya. Nah jadi kalau dulu orang Kristen masih boleh masuk sana, guide-nya akan bilang, disinilah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Tapi guide yang sama, kalau menuntun orang-orang Islam, dia akan berkata, disinilah Nabi Ibrahim alaihi salam mempersembahkan anaknya Ismail. Ini pinter guide-nya, saudara sekalian. Karena apa? Pelayanan kontekstualisasi. Dia harus lihat siapa yang dia layani. Jadi kalau Kristen, Ishak. Kalau Islam, Ismail. Yang penting dapat tip banyak, saudara-saudara. Luar biasa. Tapi saya mau tanya, yang dikorbankan Ishak atau Ismail? Loh, saya bilang jangan tergesa-gesa, salah. Yang dikorbankan bukan Ishak Ismail. Yang dikorbankan domba, saudara-saudara. Alkitab sebelah mana yang saudara baca Ishak dan Ismail yang dikorbankan? Makanya saya bilang, jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa suka salah. Tuhan gak terburu-buru. Kita yang kadang-kadang buru-buru. Dan akibatnya merugikan kita. Pernah dengar satu kali ada seorang pilot bawa pesawat kecil. Dan ada 3 penumpang lain di sana. Yaitu seorang pengusaha muda, kaya. Seorang pendeta tua dan pramuka yang masih muda. Tiba-tiba diterpa angin badai, hampir jatuh itu pesawat. Lalu pilot berkata, selamatkan diri masing-masing. Di sini ada parasut, ambil parasut segera dan terjun. Karena pesawat hampir jatuh, tapi saya beritahu hanya ada 3 parasut pada kita berempat. Siapa cepat dia dapat. Dan parasut pertama langsung diambil oleh pilot itu. Dia bilang, sorry ya, saya mesti lapor ke bandar udara. Melihat itu, pengusaha yang biasanya tergesa-gesa karena time is money, ambil parasut kedua. Dia bilang, sorry ya, saya banyak urusan bisnis. Tinggal 1 parasut, pada penumpang masih 2. Pendeta tua, pramuka yang masih muda. Pendeta menatap anak muda dan berkata, anakku, ambillah parasut terakhir, terjunlah ke bawah, jumpai bapakmu yang ada di bawah. Aku berjumpa dengan Bapa di sorga saja. Tapi anak muda ini bilang, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Selamat gimana? Kita cuma punya 1 parasut lagi. Oh tenang Pak Pendeta, tadi pengusaha terlalu terburu-buru. Yang dia ambil bukan parasut Pak, ransel pramuka saya katanya. Jadi terjun bebas dia, saudara. Karenanya mari kita belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Ibrani 6 ayat 12 berkata begini. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh apa? Iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Tuhan berjanji memberkati, saudara harus terima dengan iman. Tapi unsur kedua, jangan saudara lupa, kesabaran, keuletan, kegigihan dalam hidup kita. Saudara cuma beriman tapi nggak sabar dalam prosesnya, tidak ulet, tidak gigih, engkau mundur di tengah jalan, engkau tidak akan mengalami janji Tuhan. Engkau gigih, engkau giat, tapi engkau tidak beriman, melupakan Tuhan, engkau tidak akan menerima janji Allah. Iman dan kesabaran menyebabkan tahun 2023 akan menjadi tahun kemenangan di tengah segala tantangan. Karena kita percaya Tuhan melakukan perkara yang baik. Kita sabar, ulet di dalam proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan ketika saudara rasa kenapa Tuhan lama menjawab doa, karena dia sedang menyimpan bagian yang terbaik. Dalam Yohanes 11 dikisahkan, Lazarus sakit. Yesus segera diberitahu, tapi ayat 6 berkata, demi didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kenapa sengaja? Sampai ketika dia datang, Maria Marta nangis. Percuma Tuhan datang, Lazarusnya sudah mati, sudah dikubur. Kalau engkau datang lebih cepat, tentu engkau bisa menyembuhkannya. Yesus berkata, percayalah, orang yang mati akan dibangkitkan kalau engkau percaya kepada anak Allah. Kalau Yesus segera datang, orang sakit jadi sembuh. Gara-gara Yesus tampaknya menunda tidak segera datang, mujizatnya lebih hebat. Orang mati jadi bangkit. Mengapa sampai hari ini Tuhan tampaknya belum memberkati dan menjawab doa saudara? Karena dia sedang menyimpan bagian yang paling baik untuk diberikan kepada saudara tepat pada waktunya. Sehingga pada waktu engkau menerima, itu tidak membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi engkau akan bersyukur melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Rencana Allah yang terbaik masih dia simpan untuk saudara. Dan dia akan berikan tepat pada waktunya. Ketika kita percaya dan sabar menantikan waktu Tuhan. Terakhir yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa Allah itu berkuasa mengubah hidup manusia. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Menebus artinya membeli dengan membayar tunai. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan menebus kita dari dosa bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang dia korbankan di atas salib Golgota. Tuhan menebus manusia dan menjadikan kita anak Allah. Kalau saudara lihat drama Natal, biasanya kandang di mana Yesus dilahirkan itu digambarkan seperti gubuk dari kayu-kayu yang ada, dan kemudian ada palungan dari kayu juga, lalu ada jerami-jerami. Kenapa kita berpikir begitu? Karena pola pikir kita, pola pikir orang Indonesia, orang Jawa, atau mungkin juga orang Eropa berpikir tentang hal itu. Tapi kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara akan lihat tempat di mana Yesus pernah dilahirkan, di Church of Nativity, gereja kelahiran. Di sebelah kanan itu ada seperti bintang Daud, dan itu diyakini Tuhan Yesus dilahirkan di sana. Dan setelah dilahirkan, dia dibaringkan di sebelah kirinya adalah palungan. Saya sudah beberapa kali masuk ke sana, dan palungan itu bukan dari kayu, dari batu, saudara. Tempat makanan hewan dari batu. Zaman dulu kandang itu berupa gua. Bukan kandang dari gedek begitu, dari kayu, tapi di dalam gua. Dan Yesus dilahirkan dalam sebuah gua yang kemudian di atasnya dibangun sebuah gereja sampai sekarang. Mudah-mudahan satu kali kita bisa berangkat ziarah ke Israel supaya saudara bisa lebih menangkap apa yang saya jelaskan. Nah, gua tersebut adalah gua yang pendek untuk masuk, paling 1,5 meter. Jadi kita harus bungkuk untuk masuk. Nggak bisa kita tanya, di mana Yesus pernah dilahirkan? Jalan petatang petenteng, kejeduk saudara. Bengkak kepalanya, harus rendah hati. Di sini tempat Yesus dilahirkan, di sini palungan. Terbuat dari batu. Dan kalau saudara pergi ke kubur Yesus, engkau akan tahu, kubur itu di dalam gua, dan ada batu putih, tempat mayat itu diletakkan. Apa yang saya mau katakan?
Yesus lahir dan dibaringkan di palungan dari batu, dia mati pada batu. Jarang, hampir tidak ada orang lahir di palungan batu, hanya Yesus. Karena yang lain di rumahnya, kalau zaman sekarang di rumah sakit, di kasur. Ini adalah nubuatan. Yesus lahir di batu, akan mati di batu. Karena dia lahir untuk mati, menyelamatkan manusia. Kalau kita lihat mendetil apa yang Tuhan kerjakan, excellent. Tuhan itu sangat cerdas. Dia mengatur semuanya dengan baik. Ya, jadi satu waktu saudara bisa datang melihat doa di kandang Yesus. Itu perasaan, satu pengalaman yang menggetarkan perasaan, menggetarkan hati. Ada seorang peserta satu kali, dia doa di bintang Daud itu tempat Yesus dilahirkan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih aku bisa datang ke tempat kelahiranmu. Oh rupanya inilah palungan tempat engkau dibaringkan. Guide-nya yang mendampingi bilang, salah bu, palungannya sebelah kiri bukan sebelah kanan. Oh salah ya. Oh Tuhan ternyata di sini palungannya. Orang Indonesia suka lucu-lucu kalau di sana saudara sekalian. Tapi kita bisa belajar banyak hal. Allah mengutus Yesus untuk menebus manusia dan menjadikannya sebagai anak Allah. Kalau ada orang berdosa dan hakim bilang salah, dia masuk di dalam hukuman. Tapi kalau orang berdosa itu mendapatkan putusan hakim yang penuh kasih, kamu dibenarkan. Wah, lega bahagia. Tapi kemudian hakim mengejutkan lagi. Kamu aku jadikan sebagai anak saya adopsi kamu. Itu hal yang aneh saudara. Mengampuni orang berdosa adalah satu hal. Menjadikan orang berdosa menjadi anaknya, itu adalah hal yang berbeda. Dan Allah lakukan dua-duanya bagi saya dan saudara. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tahukah saudara siapa engkau? Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau bukan orang buangan. Engkau bukan BS barang sortiran. Engkau adalah BP bangsa pilihan. Engkau adalah anak raja di atas segala raja. Anak itu dikasihi oleh Bapa, anak dilindungi oleh Bapa. Kalau engkau berseru-seru, Bapakmu yang di sorga tidak menjawab, mungkin karena engkau masih anak tetangga. Bapak akan tolong anaknya sendiri, tapi kalau anak tetangga, nggak ada jaminan kita didengar oleh Bapa. Maukah engkau membuka hati menjadikan Yesus sebagai juru selamat, sehingga engkau menjadi anak Allah? Ada keakraban dengan Tuhan, kita bisa memanggil dia sebagai Bapa. Nggak ada agama lain yang berani mengajarkan pengikutnya memanggil Tuhan Sang Pencipta sebagai Bapa, kecuali Yesus yang mengajarkannya. Oh betapa bahagia kita menjadi anak Bapa sorgawi. Aku anak Bapa, aku anak Allah. Kalau engkau bercermin di depan kaca dan kaca berkata, bodoh lu, jelek lu, orang buangan lu, gagal lu, sial lu. Hari ini pegang firman Tuhan. Sebelum kaca berkhotbah, saudara khotbahin kaca. Hei, kamu anak Allah, kamu anak raja. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia, Tuhan mengasihi engkau. Engkau biji matanya Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita anak Bapa harus dekat sama Tuhan. Harus intim dengan dia. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, masalahmu kecil. Kalau saudara jauh dari Tuhan, masalahmu tampak besar. Seperti seorang anak melihat ada pesawat terbang di langit dan dia tanya, Papa itu apa? Pesawat terbang. Kok kecil amat? Enggak kok, gede. Enggak Pak, saya lihat pesawatnya kecil. Sebulan kemudian bapaknya mengajak anaknya pergi keluar kota untuk pertama kali naik pesawat terbang. Dan anaknya ketika melihat dari dekat kaget dia. Oh pesawat kok besar banget sampai kita semua bisa masuk ke dalam badan pesawat. Loh katanya kecil. Ya habis bulan lalu saya lihat pesawatnya dari jauh. Sekarang saya melihat pesawatnya dari dekat jadinya besar. Kalau engkau hidup jauh dari Tuhan, engkau lihat masalahmu yang besar, Tuhanmu kecil. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, masalahmu kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang bisa mengatasi segala tantangan di dalam kehidupan kita.
Dan kita menjadi ahli waris yang mendapatkan segala hal yang berharga yang Bapa siapkan bagi kita sekalian. Tuhan punya sorga, jalan dari emas, pintu gerbang dari mutiara, tembok dari batu permata. Tuhan sediakan bagi kita yang akan mewarisi kerajaan sorga. Tapi yang paling penting tentang sorga bukan cuma jalannya dari emas. Ada Bapa sorgawi. Kita akan berjumpa dengan kekasih hati kita karena kita percaya kepada Yesus yang telah lahir pada hari Natal. Saudara, percayalah Allah setia dengan janjinya. Percayalah Allah bekerja tepat pada waktunya. Dan percayalah Allah sanggup mengubah hidupmu menjadi baru. Dari orang hukuman menjadi anak Allah. Rencana Allah yang terbaik terjadi dalam hidup saudara ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dalam hidupmu. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sebagai orang percaya kita harus belajar membangun tahta bagi Tuhan. Membangun tahta berarti hidup kita ingin selalu mempermuliakan namanya. Mengizinkan hadirat Tuhan turun dalam diri kita. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, itu berarti kita harus menyukakan Allah dalam ibadah yang sungguh-sungguh kita berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan waktu kita menyanyikan pujian penyembahan, satu-satunya boleh menikmati bukan diri kita tetapi Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita sungguh mendirikan tahta bagi Tuhan, maka kuasa Allah akan hadir. Dia akan memberikan kekuatan, kemenangan, kesembuhan, bahkan berkatnya. Itu sebabnya mari kita selalu memuliakan Dia agar Dia bertahta dalam hidup kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua menikmati berkat Tuhan sepanjang ibadah kita hari ini. Baik dari pujian penyembahan dan juga kebenaran firman Tuhan disampaikan buat setiap kita. Sebentar kita teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih buat ibadah kami bisa lalui hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk memberkati, untuk menolong mereka, memampukan mereka menikmati perjalanan kehidupan bersama Tuhan. Berdoa juga secara khusus buat pemimpin rohani kami, buat Om Julius, Pak Rubin, Pak Suito, Om Sur. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan dan kasih setia Tuhan memampukan mereka memimpin setiap kami umat Tuhan untuk tetap teguh dan percaya hanya kepada Tuhan.
Berdoa secara sungguh buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengalami kesulitan. Tuhan berikan kekuatan, iman yang teguh, sebab pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Berdoa juga Tuhan secara khusus buat pemimpin bangsa negara kami. Berikan hikmat, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan untuk menghadapi tantangan kehidupan sepanjang hari ini. Biar Tuhan menolong dan memampukan. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.